Kalau tinggal dicari yang dua jenis itu ya, karir Ya, fungsional sama struktural. betul. Itu yang karir, pengembangan karir ya. Karena intinya Iya, karir itu Pak. hanya ada dua, Mbak. Ya, yaitu Iya, Pak. kebutuhan individu ya, dan yang kedua adalah kebutuhan organisasi. Nah, mempertemukan itu, kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu, itulah pengembangan karir. Kemudian work-life balance. Ya. Work-life balance ini sudah dimensi, tetapi indikatornya apa yang kamu mungkin harus cari tahu lebih dulu ya. Oke. Iya, Pak. Lingkungan kerja ini juga indikator bukan dimensi. Kamu ada 11 indikator, tapi dimensinya apa? Nah, kamu cari di Munandar kan itu ya. Sudah benar Munandarnya. Cuma kamu tidak menemukan dimensi itu kan dari lingkungan itu ada dimensi ruang, ada dimensi berkaitan dengan pencahayaan, ada berkaitan dengan ruang itu termasuk tata letak, ada pencahayaan, ada sirkulasi udara dan suara dan apa. Nah ini kamu mencampurkan semuanya, ya. Jadi Oh, tolong. harusnya dia mengelompok gitu ya, Pak. Yang kalau nggak salah dia ada fisik non-fisik gitu ya, Pak. Betul. Nah itu bisa dari fisik non fisik terus nanti bisa dipecah lagi. Jadi inilah gunanya kita berkomunikasi terus menerus dan berani menanyakan, maka akan mendapatkan masukannya. Kemarin saya diemin saja karena ya biar tahu dulu Munandar, tapi bahwa yang mana dari Munandar yang dikutip, nah itu sekarang diperbaiki. Oh, Oke. baik, Pak. Terus kinerja kamu sudah betul karena ini adalah dimensi, ada 5 dimensi itu, ya. Faktor indikatornya tinggal dicari dan sumbernya juga sudah jelas dari jurnal Robbins Judge juga oke, silahkan. Jadi sudah bagus, udah on the right track. Cuman ya jangan terlalu terlena di kalau tracknya udah bener mau ke Bandung ya mampirnya beli makanan jagung, beli satenya jangan lama-lama gitu ya. Tapi supaya cepat Iya, sampai di Pak. Bandung jangan mampir di rest area kelamaan gitu ya. Nanti nggak sampai-sampai. Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi yang saya masih cari dimensinya itu yang pengembangan karir sama sama lingkungan kerja ya, Pak? Ya, cari dimensinya. Karena nanti analisisnya analisis dimensi, bukan analisis indikator. Ya. Indikator. Oh, iya, Tidak iya, Pak. dianalisis indikator, tapi dimensinya. Sehingga dari situ diperoleh pengetahuannya atau informasinya itu apa. Sehingga kita akan dapat menemukan kebaruan dan kedalaman dari skripsi kamu, penelitian kamu. Gitu ya, Anita ya. Kok Oke, Anita. Pak. Tessa, Ya. Pak. Tessa, ya, Tessa. Oke, Tessa Septi. Kalau wajahnya nggak Iya, kelihatan, Pak. jadi yang kelihatan yang atas, ya udah panggil nama Anita, ya ternyata Tessa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, cukup. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Iya, Pak. Selanjutnya, sejauh yang tadi saya lihat setelah Tessa adalah Fajar dan baru Yunita ya. Oke. Fajar. Oke. Fajar udah siap, Fajar? Halo, Fajar. Fajar udah gabung belum ya? Waduh, ternyata Fajarnya nggak ada. Iya, nggak ada itu Fajarnya. Oh, ya sudah. Jadi Fajar saya lewatkan ya. Yunita aja ya. Yunita Yuni siap? Iya, Pak. Ya, karena Fajar nggak ada di sini. Ya, Yunita apa Yunisma? Yunita, Pak. Oh, Yunita doang ya. Oke. Sudah juga membuat atau belum Yunita? Sudah, Pak. Tadi saya udah kirim ke email Bapak, sama barusan tadi saya udah kirim ke WhatsApp Bapak juga buat dicek, Oke, Pak. kalau gitu Draft kalau itu saya kuesionernya. pakai yang terbaru karena ini tadi kan saya pakai ketika kamu belum kirim. Jadi saya cek dulu dari Yunita udah kirim ke email ya.
belum sampai ke saya ya Yunita ya. Jadi coba lihat di WA. Di WA kamu Japri ya? Oh iya betul kayak ini materi saya Iya, untuk Pak. ya. Oke ya yang di WA sudah. Oke, kuesionernya Yunita. Oke, ini ada. Baik. Kuesioner Yunita sudah dipersiapkan dengan menambahkan kontrol juga ya. Iya, Pak. Data kontrolnya itu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja. Kamu langsung dituliskan aja jenis kelamin, pilihannya pria, wanita, atau 1 atau 2. Usia, nah kamu dibagi interval 1 sampai 5, misalkan usia berapa, pendidikan, ada S1, S2, D3, dan sebagainya itu pokoknya 5 gitu ya. Kamu, Berarti detailnya harus dibuat ya, Pak, itu? iya betul. Kamu udah lihat punya Oh, kuesionernya? Atau belum? yang belum. Layar kelihatan nggak? Oh, kelihatan, Pak. Ini. Oke. Oke, semuanya juga udah lihat ya, punya Yunita ya? Lihat, Pak. Ya, Iya, oke. Pak. Dari sini ya dia udah membuat dimensinya, kemudian apa indikatornya. Nah, pemahaman tentang ini, nah ini indikator dengan pernyataan confuse ini ya, kalau saya boleh bilang Yunita ya. Halo? Halo, iya, Pak. Yunita, ini yang kamu sebutkan sebagai indikator itu sebenarnya adalah pernyataan atau pertanyaan. Saya menyelesaikan pekerjaan saya sendiri, itu pernyataan. Oh, iya, saya Sedangkan paham, Pak. dimensinya dengan indikatornya saya jadi belum tahu, belum kelihatan di sini. Makanya perlu dibuat kisi-kisi kuesioner. Tapi yang kamu tuliskan di indikator semuanya ini adalah masih Pernyataan atau berupa pertanyaan ya, Pak? pernyataan atau pertanyaan yang seharusnya 2. Bisa jadi pekerjaan itu sendiri itu bukan dimensi, tapi indikator setahu saya sih. Karena motivasi kamu di sini, motivasi kan dimensinya tergantung teori motivasi siapa. Kamu pakai teori motivasi siapa, Yunita? Friedrich Herzberg, Pak. Herzberg, Yang dimensinya ada hygiene, 2, motivation. indikator dan faktor hygiene. Nah, itu ya. Iya. Nah, ini nggak ada dimensinya, faktor hygiene dan motivator. Ya, ditambahkan variabel X1 itu. Oke, Pak. Kemudian, tapi kata-katanya bisa dicoba itu, silahkan ya. Kemudian, Oke, clear Pak. untuk X1 ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian untuk X2 beban kerja. Ini beban kerja sama dengan yang tadi terdepan atau terdahulu tadi. Ini ada lingkungan fisik, faktor lingkungan psikis. Oh, ini Ini beban ngambil kerja atau teorinya Cohen, lingkungan Pak. kerja? Beban kerja, Pak. Beban kerja menurut siapa? Cohen, Pak. Coba Dalam deh Suwanto Priyansa. ya, diperhatikan bahwa beban kerja itu ini kalau saya melihatnya sih ini masih lingkungan kerja. Ini bukan beban kerja. Kamu cermati lagi atau kalau perlu dikirim ke Bapak Cohen-nya seperti apa, URL-nya atau tulisannya, terus kemudian nanti saya akan bisa bantu. Tapi yang pasti ini membingungkan ya. Jadi Oh, masih iya, Pak. belum clear. Yang X3 selanjutnya adalah ini teori kepemimpinannya siapa ini? Gary Yukel, Pak. Enggak, Gary Yukel itu cuma penulis buku, tapi ini kalau saya lihat kamu pakai struktur prakarsa ini situational leadership ini kalau saya nggak salah. Ini kamu juga belum jelas. Coba aku lihat di bab 2-nya ya, kamu langsung pertanyaannya masih membuat bingung. Jadi saya lihat di bab 2 kamu, kerangka teori yang mana? Nah, Yunita.
Yunita udah lihat Belum, Pak. layarnya? Belum muncul. Oh, belum muncul. Oke. Ya, oke. Berarti sesuai ya. Nah, yang clear hanya yang kinerjanya aja, Yunita. Yang lainnya kamu masih belum jelas ya. Ini bukan beban kerja. Cohen dalam Swatno Priyansa itu silahkan kamu kirim ke Bapak, nanti Bapak akan lihat apakah itu lingkungan kerja atau beban kerja. Karena di situ juga faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan psikis itu namanya lingkungan, berarti bukan beban kerjanya. Frederick Herzberg ini benar, ini udah dimensinya hygiene factor dan motivation factor, tetapi justru tadi kamu tidak membuat dimensinya, langsung diisi indikator. Ya. Oh iya Pak, nanti saya koreksi Pak. Di sini motivasinya udah benar, dimensinya, kinerja juga sudah benar, yang masih belum adalah mengenai beban kerja dan gaya kepemimpinan. Gary Yukel itu memang dia penulis buku, dan bukunya itu isinya kepemimpinannya banyak, tapi kamu kayaknya kepemimpinan situasional. Perusahaannya apa, Non? Berlian Laju Tanker, Pak. Oh iya, situational leadership ya, kamu cari. Situational leadership. Oke, Dari Pak. situ ada 4 pendekatan, salah satunya adalah struktur memprakarsai tadi itu. Ya. Atau lebih detailnya nanti kamu kontak lagi dengan Bapak, karena Yukel itu banyak sekali bukunya. Baik, Pak. Ye. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sejauh ini itu dulu, Pak. Nanti saya Oke, koreksi terima dulu, Pak. kasih. Baik, Yunita. Makasih, Pak. Sama-sama. Fajar udah masuk? Masih belum masuk ya, Fajar ya? Tadi bilang mau dibahas, tapi nggak masuk dong. Baik, selanjutnya saya lihat bentar, ini Rizke, tapi sebelum Rizke kan saya sudah janji dulu dengan siapa setelah Fajar tadi? Saya Pak, Dimas Pak. Dimas ya, oke, Dimas. Betul, Pak. Dimas. Setelah itu baru Rizke ya. Betul. Oza Pak. Hah? Oza tadi. Oza. Setelah Dimas memang ada Oza? Ada Pak. Oke, nanti kita lihat. Oh, Adinda juga mau ya. Oza belum ada, kamu belum mendaftar, tapi ya nggak apa-apa nanti di ini. Tapi yang pasti Fajar dulu, Dimas dulu, tambah Dimas ya, terus saya membuat undangan ini ya, kemudian ada Adinda ya. Setelah ada Adinda, baru Oza ya. Oh, Rizke dan Oza ya. Oke. Dimas. Dimas sudah membuat belum, Dimas? Kalau saya untuk kuesioner belum Pak, karena saya pengen adik saya ubah untuk X1 pelatihan. Terus diubahnya jadi apa? Diubah menjadi instruktur, peserta pelatihan, metode, materi, dan tujuan pelatihan oleh Gary Dessler. Sudah ditulis belum? Sudah dikirim ke Bapak? Sudah Pak. Oh, kalau dikirim belum Pak. Ya, saya kan Baru nggak bisa saya pikiranmu. edit. Jadi Baik, Pak. Dimas, memperbaiki dulu bab 2-nya, terus kamu kasih tahu ke Bapak, Pak, saya sudah ubah ini, apakah ini sudah betul atau belum? Karena kemarin waktu kamu dibahas kan memang belum sesuai dengan yang kamu bicarakan sekarang ya. Baik, Pak. Nah, ini kan. Udah Baik, kelihatan punya kamu ini? Ini kan punyamu ya, McClellan ini ya. Teori motivasi McClellan, lingkungan kerja, sama penempatan kerja ya. Bukan Pak, kalau punya saya pelatihan, motivasi, dan kompensasi. Oh, ini Dimas yang mana ini? Yang 116 kan? Oh, itu Dimas Dwi Cahya, Pak. Oh, Dimas itu Dwi Dimas saya, Dimas Asyidik. Lah kamu Dimas, aku kan nggak tahu dong. Iya Pak, maaf Pak, saya Dimas Asyidik, Pak. Oke, Dimas Asyidik Susilo ya? Iya, betul Pak. Iya, oke. Dimas ini
Ini tabelnya juga ya, dirapiin dan kemudian satu Baik, Pak. spasi ya, Dimas ya. Ini ya. Oke, ini Dassler Baik, oke, Pak. Adi ya. Nah, ini namanya dimensi, benar kamu. Herzberg kamu Baik, Pak. ini dibagi dua dimensinya seperti yang tadi ya, Mas ya. Motivator baik, dan Pak. faktor hygiene. Dan kemudian Baik, Pak. kompensasinya udah oke, langsung dan tidak langsung. Udah oke kok, ini nggak ada masalah, Dimas. Baik, Kinerja Pak. juga Terima oke. kasih, Pak. Ini udah levelnya udah, kecuali motivasi, semua udah level dimensi. Indikatornya tinggal dibuat Baik, Pak. ya. Oke. Kalau untuk yang pelatihan, saya ubah, Pak, yang Iya, dari iya, AD udah. menjadi, oh ya, nggak apa-apa, Pak. Oke. Adi ini kan? Adi. Itu karena yang Adi saya ubah menjadi instruktur peserta pelatihan, metode, materi, dan tujuan pelatihan, Pak. Kalau yang Itu Dassler atau apa? Adi. Kalau Dassler Dassler. Adi. Dassler juga itu juga. Oh, iya, Dassler, Pak. Ya, coba deh dicermati lagi. Itu juga bisa masuk. Baik, Pak. Jadi fokus ke situ, cuman kamu nanti Adi ini disinggungnya di bab 2, bahwa nanti dilaksanakannya di bab 3 seperti apa, seperti yang tadi kamu sampaikan, boleh juga sih. Ya. Baik, Pak. Oh, baik. Baik, Adi Mas. Selanjutnya siapa tadi? Rizka? Rizka siap nggak? Halo. Halo Pak, sebentar lagi dibuka datanya. Oke, kalau gitu saya yang buka. Kalau kamu kan saya kan tangan bisa bergerak, mulut bisa. Baik Pak. Ya, Rizka udah siap ya. Rizka. Rizka namanya panjang siapa? Nanti aku susah nyari juga. Rizka Wahyu Agustina Pak. Oh ya, ini kelas kita itu banyak orangnya, tapi hari ini kok yang join sangat sedikit ya. Udah mau lebaran semuanya ya. Baik, silahkan Rizka, kamu udah membuat tabel juga atau belum? Saya belum buat kuesionernya sih Pak. Terus yang dibuat apa? Saya mau minta tolong dicekin untuk bab 1 sama Ya, bab 2-nya apanya? itu. Apanya yang mau ditolong dicekin apanya? Untuk kerangka pemikirannya itu udah sesuai ya Pak? Kan karena dari situ kita baru bisa buat kuesionernya. Emang kemarin belum dibahas? Kenapa Pak? Kemarin belum dibahas? Sudah sih Pak. Ya, Cuman oke. untuk indikator. Kalau kompetensi oke, ini dimensi semuanya udah oke. Kemudian gaya kepemimpinan. Ya. Waktu itu kan sempat, maaf ya Pak, kepotong. Jadi waktu itu Bapak pernah kasih masukan buat saya untuk kepuasan kerjanya untuk menggunakan teorinya siapa tuh Pak? Herzberg, iya betul. Herzberg, Ya. Herzberg, karena kalau Ya. yang pakai yang baru itu kan kurang sesuai karena belum ada yang pernah meneliti. Akhirnya itu saya juga ganti pakai Herzberg. Ya. Apa itu indikatornya udah sesuai atau belum gitu Pak? Sudah, tapi ini indikator dan dimensi kamu campur. Ini baru satu aja, padahal harusnya kan 2. Kan kamu faktor higienis, harusnya tambah satu lagi, yaitu motivasi ya Pak? Iya, motivator. Oh iya, motivator. Oh gitu Pak. Berarti Ya. nanti saya nambahin satu indikator lagi ya Pak? Ya, sama yang terdahulu tadi dibahas kan juga gitu. Rata-rata pada bermasalah di situ. Campur antara dimensi dengan indikator tidak bisa membedakan. Ini kamu juga mencampur dimensi dan indikator. Baik-baik. Mengenai gaya kepemimpinan demokratis, ini kayaknya kamu sudah ini deh. Tolong dipastikan kamu usahanya apa sih? Saya di rumah sakit Pak, di RSCM. Oh, di RSCM. Di RSCM saya rasa nggak tepat kalau gaya kepemimpinan demokratis ya. Apa Pak? Mungkin ya ini dokternya atau ininya, apa supportingnya? Gaya kan kebetulan kalau saya di bagian SDM, jadi di bagian SDM itu kan kepala bagiannya, kepala bagian SDM sih background pendidikannya bukan dokter Pak. Iya, berarti supportingnya ya, cuman administrasinya.
Iya, Bukan tentang support. manajemen sakitnya, tapi tentang bagaimana manajemen rumah sakit, gitu kan ya. Iya. Mungkin servant leadership ya, kayak kepemimpinannya. Coba kamu Servant leadership. servant leadership itu kepemimpinan melayani. Kan di rumah sakit memang harus melayani kan. Coba kamu cari itu ya, nanti lebih dalam. Kinerjanya udah oke kok. Tinggal satu itu aja. Ya. Berarti maaf saya ulangi lagi untuk saya koreksinya gaya kepemimpinannya coba dicari untuk servant leadership, lalu yang kedua untuk kepuasan kerja ditambahkan indikator untuk bukan motivator ya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, clear ya. Iya Pak. Udah dikerjakan kisi-kisi kuesionernya. Baik, makasih ya Pak. Sama-sama. Selanjutnya setelah Rizke, tadi Oza ya? Iya Pak. Oza? Iya Pak. Oza Agadiandra Madris. Iya Pak. Suaranya kecil sekali. Maaf Pak. Kamu pakai ini deh, headset atau pakai apa? Suaranya seperti orang pacaran nih. Apa? Ya. Bisa pakai headset. Ya, dicoba. Silahkan, Oza. Silahkan bicara, Oza. Masih kecil banget. Ya. Halo. Sambil nunggu Oza, saya beri kesempatan terakhir deh. Ini tadi siapa setelah Rizka sudah, Oza. Oh ya sudah, tinggal Oza aja sebenarnya. Iya Pak. Fajar nggak? Adinda Pak. Hah? Adinda Pak. Oh iya Adinda, ya udah. Oke Adinda, karena ini waktunya tinggal 5 menit nih. Ya, Adinda silahkan Adinda. Apa yang udah disiapkan? Saya kan lagi coba bikin kuesionernya. Sebenarnya kemarin kayak udah ada, cuma belum kayak ditata kayak tadi sebelumnya punya Windy sama Tisa kan itu udah kayak bener-bener bagus banget. Adinda ini berapa Adinda? 18120700363. 363 ya, oke. Tapi saya mau lebih tahu untuk bab 2 saya aja sih Pak. Mau tahu apanya? Kerangka berpikirnya. Oke, silahkan. Tapi yang saya tahu kan tadi Bapak selalu bahas lingkungan kerja tuh harus pakai Munandar, sedangkan kayaknya saya juga nggak pakai Munandar, belum ketemu. Itu yang saya udah tahu salah satunya. Oke, ya karena dia termasuk yang pakar di Indonesia ini, walaupun sudah almarhum, tapi ya dasarnya emang itu dulu. Setelah itu nanti baru kamu mau pengembangan yang lainnya boleh sih. Sebenarnya ada banyak, cuman kan saya cari yang mudah. Itu buku yang paling banyak dipakai. Ya, oke. Udah kelihatan punyamu ini? Saya tampilkan. Udah? Belum? Belum. Belum? Oke. Saya refresh. Ya. Ya, kamu kayak punya Kasmir ya, keuangan, kompensasi, lingkungan kerja itu ya. Sama budaya organisasi ya. Betul. Betul Adinda? Iya, betul Pak. Ya. Oke, ya ini kompensasi non finansial dan finansial bisa, boleh. Itu dimensi. Ya. Jadi mau pakai sumbernya Kasmir boleh, tapi nanti indikatornya diperjelas. Nah, lingkungan tadi memang kamu ini masih indikator, belum dimensi, karena itu juga perlu ditelisir, di tracing lagi. Budayanya udah oke, kamu tinggal nyari indikatornya, dimensinya udah bagus. Kinerja juga udah bagus. Dan nggak ada masalah. Jadi tinggal lingkungan kerjanya tadi dilengkapi dengan punyanya Munandar ya, dengan lihat dimensinya, udah selesai. Tinggal dilakukan. Kalau sudah ada gambaran kisi-kisi kuesionernya, dikirim ke Bapak, nanti Bapak konfirmasi iya atau tidak, terus dilanjut dengan kuesionernya. Oke Pak.
Pak, tapi saya mau ada satu pertanyaan. Apakah di bab 2 ini semua kayak pengertian terus kayak sub-subnya itu benar-benar harus tahun yang di bawah 2000, maksudnya 5 tahun terakhir gitu ya Pak ya? Iya, Di semuanya. upayakan begitu Mbak, diupayakan. Karena itu memudahkan kamu langkah selanjutnya nanti. Memudahkan itu artinya kuesionernya jadi gampang, pilihan katanya juga. Kan misalkan kamu ngomong penelitian tahun 80 tentang komputer kan belum ada. Ya ada tapi jarang dipakai. Handphone juga, kamu ngomongnya nanti kalau penelitian tahun lama pakai BlackBerry ya. BlackBerry-nya sekarang udah nggak ada. Gimana udah kan gitu-gitu ya. Jadi kamu harus merasa bersyukur aja kalau tahun yang baru itu lebih mudah. Searching-nya gampang kok Mbak. Di Google kamu tinggal ngomong ya dibatasi waktunya di tools-nya, di sistemnya. Kalau kamu di Garuda juga sama, tinggal di sistemnya itu dipilih semua jurnal yang terbit tahun 2015 ke atas. Udah gitu aja. Udah pernah tak kasih Garuda kan ya? Jurnal Garuda? Sudah belum kelas? Kayaknya belum deh Pak. Nah, kalau belum saya kasih. Udah Pak, Garuda. Udah tuh, berarti kamu belum dong. Nih, kelihatan kan? Iya. Jurnal Garuda. Nah, dari sini kamu lihat advanced search. Jadi kamu mau nyari apa? Ini jurnalnya atau ininya. Jadi misalkan kita ngomong tentang lingkungan kerja gitu ya. Ini bisa di search gini. Terus, nah ini kan ada tahunnya, filternya ini tahun 78 sampai tahun 2020 di riset. Kita geser tahunnya dari tahun katakan, nah 2004 bisa lagi digeser lagi jadi 2015. Nah sudah, terus nanti kita search lagi. Nanti jumlahnya akan berkurang, tidak lagi sebanyak itu, ya. Iya, oke, baik Pak. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Oke. Pak, kasih ya Pak. Ya, Oza sudah bisa sekarang. Waktu tinggal 1 menit ini. Oza masih kesulitan? Halo. Sudah jelas Pak suaranya Pak? Mohon maaf. Hah? Sudah terdengar jelas Pak suaranya? Enggak, masih belum suaranya. Yang lainnya dengar suara Oza enggak? Enggak, Pak, kecil. Iya, kecil banget. Jadi bukan saya saja, Rizky juga enggak mendengarkan. Jadi oke, jadi saya akan tetap menjaga hubungan dengan kamu sampai nanti kita masuk lagi tanggal berapa? Enggak ada yang tahu jadwal masuknya kita kan sudah tak kasih jadwalnya. Tanggal 30, Pak. 30 Mei Pak. Oke, tanggal 30 Mei. Nanti selama liburan kalau ada yang tanya saya terima, tapi kalau tidak ya saya tidak akan mengganggu Anda, tapi saya sudah berikan nanti contoh punyanya Tisa sama punyanya siapa tadi? Windy ya. Nanti biar untuk pertimbangan. Iya Pak. Oke, saya rasa waktunya juga udah habis. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya senang kalian sekarang ini masih bersemangat, walaupun nggak sampai separuh yang bersemangat, saya juga memakluminya. Ya. Jadi ini ada berapa? 18 lah, ya separuh lah. Sukses dan saya yakin saya pasti membuat kesalahan selama mengajar, mengedadak maksa-maksa. Jadi sebelum Lebaran tiba, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, saya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sama-sama, Pak. Kita akhiri selamat liburan menjadi pemenang lahir baru sukses. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.